إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga di subuh hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian subuh hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dan kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab menyolatkan jenazah, di mana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan salat jenazah. Dan di sini ada hadis yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan doa kita pada saat mendoakan sang mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian menyolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa kalian untuk mereka. Di mana semakin tinggi kadar ikhlas dalam mendoakan sang mayit akan berpengaruh terhadap semakin besar ampunan dan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang mayit. Maka sebagaimana yang kita sebutkan, kita akan jelaskan bagaimana salat jenazahnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW jika mensalatkan jenazah, apabila jenazahnya itu laki-laki, maka Rasulullah SAW akan berdiri di hadapan atau berdiri di depan wajah jenazah tersebut. Apabila jenazahnya itu adalah perempuan, maka Rasulullah SAW akan berdiri di tengah-tengah di posisi perut jenazah tersebut. Jadi posisi imam bisa kita ketahui apakah jenazahnya ini laki-laki atau perempuan dilihat dari bagaimana posisi imam itu berdiri. Jikalau mayatnya jenazahnya adalah laki-laki, maka sang imam berdiri persis di depan wajah jenazah. Adapun jikalau jenazahnya itu adalah perempuan, maka imam berdiri di depan perut atau di tengah-tengah jenazah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW yukabir takbiratul ula, maka Rasulullah kemudian bertakbir dengan bentuk takbir yang pertama, mengucapkan Allahu Akbar, sebagaimana takbir saat orang ingin masuk dalam sholat-sholat yang lainnya, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tidak ada doa iftitah di dalam sholat jenazah, berbeda dengan sholat yang lainnya, maka ada doa iftitah. Adapun sholat jenazah tidak ada doa iftitah di sana, maka kita, imam itu sendiri dan makmum juga langsung membaca ta'awudz karena ingin mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca Al-Fatihah sampai terakhir. Ya. Dan imam tidak membacanya dengan jar
sehingga tidak perlu makmum juga mengucapkan amin. Maka inilah dia yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat yang lainnya, baik dari rukun-rukunnya, di mana di dalam sholat-sholat yang lainnya, itu sholat lima waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya, di sana nanti akan ada rukuk dan sujud karena kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat jenazah ini, ya, pengertian dari sholat di sana adalah kita mendoakan jenazah. Jadi bukan seperti kita sholat yang ada rukuk dan sujudnya, namun posisi kita berdiri di sana seperti orang sholat mengucapkan takbir. Pada hakikatnya kita hanya sedang mendoakan jenazah, mendoakan ampunan bagi jenazah. Jadi setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka imam atau kita ketika sholat jenazah sendiri misalnya, atau imam mengucapkan takbir yang kedua, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah, yang dimana di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nama Nabi Ibrahim beserta keluarga mereka, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi takbir yang pertama membaca apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca apa? Salawat. Kemudian takbir yang ketiga, maka di sini kita kemudian langsung membaca doa. Langsung membaca doa. Doa di sini kita bisa gabungkan doa yang pertama, yang yaitu doa yang umum untuk kaum muslimin, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Doa untuk keumuman kaum muslimin. Kita mendoakan bagi orang-orang yang hidup di antara kita, orang-orang yang sudah meninggal, wasohirina wa kabirina, orang-orang yang kecil, masih anak-anak, orang yang sudah dewasa, kemudian wa dzakarina wa unthana, orang-orang laki-laki ataupun perempuan di antara kita, ya. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang ikut sholat bersama kami atau orang yang tidak ikut sholat bersama, atau orang yang ada di luar sana. Doa ini kita bisa baca. Setelah selesai dari doa ini, kemudian kita langsung doa untuk sang mayat. Allahumma ighfir lahu, kalau mayatnya adalah laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, sampai selesai doanya. Kalau mayatnya perempuan, kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha, sampai akhir doa. Ini di takbir yang berapa? Takbir yang ketiga. Kemudian di takbir yang keempat, selesai takbir yang keempat, ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian mengatakan tidak membaca apa-apa, hanya berdiri sesaat, ya, sejenak, untuk kemudian setelah itu salam. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan masih boleh kita setelah takbir yang keempat ini mendoakan sang mayat. Dalam pilihan dia didoakan, dia mau berdiri sejenak sebelum salam, ya, maka dia berdiri sejenak tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian dia salam. Adapun kaifiyatus salam, bagaimana cara salam salat jenazah, maka ada dua pendapat di sini. Salam yang pertama adalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana orang salat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun pendapat yang kedua, hanya mengucapkan salam ke sebelah kanan saja. Setelah selesai mengucapkan Assalamualaikum, maka kemudian selesai. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, dikarenakan, ya, dalil-dalil yang kita pelajari, maka dalil yang mengucapkan salam, Rasulullah hanya mengucapkan salam ke sebelah kanan saja pada saat sholat jenazah, itu yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam, ya. Ada dua pendapat di sini masing-masing dengan dalil mereka. Jadi itu dia sholat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia sholat jenazahnya Rasulullah. Takbir yang pertama, apalagi tadi Al-Fatihah. Takbir yang kedua, sholawat. Takbir yang ketiga, doa mayat. Dan takbir yang keempat, yaitu berdiam sejenak sebelum akhirnya salam. Dan salamnya ini adalah salam yang ke kanan saja, ya.
Jadi kalau mau salam kiri juga tidak ada masalah. Baik, itu dia bagaimana salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab al-isra' bil janazah, bab mempercepat untuk mengurus jenazah dari memandikannya, mengkafaninya sampai menguburkannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempercepat, menyegerakan, tidak menunda-nunda. Ada orang yang meninggal hari Senin, kemudian ditunda sampai hari Kamis dikubur, sampai hari Rabu. Maka ini sebenarnya menyalahi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah kalian mengurus jenazah dari memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya sampai menguburkannya. Asri'u, percepat, segerakan, jangan tunda-tunda. Perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu alaihi. Kenapa kita disuruh percepat? Kenapa kita disuruh segera? Jangan menunda-nunda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in taku salihatan, karena kalau mayat ini adalah orang yang soleh, orang yang baik. Fa khairun tuqaddimunahu ilaihi. Kalau kita segerakan dia masuk ke dalam kuburnya, itu lebih baik. Karena kenikmatan telah menantinya. Semakin dekat dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan dia dari alam dunia ke alam barzakh merupakan kenikmatan yang akan didapatkan di sana. Dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dia tanda-tanda kebahagiaan, di mana itu adalah pertanda awal kebaikan, yang di mana itu mungkin berujung dengan dimasukkan ke dalam surga. Dia melihat ya amal solehnya datang dengan orang yang baik rupanya, maka lebih baik dibandingkan dia di dunia, di mana dunia ini adalah tempat orang diuji. Justru percepat, karena yang menanti dia di kuburnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in takusiwa dzalika, kalau seandainya mayatnya itu justru sebaliknya, orang yang tidak baik, ahli maksiat, meninggal dalam keadaan membawa banyak dosa, juga disuruh segera kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Fa syarrun tad'unahu ala liqabikum. Kalau mayatnya itu justru sebaliknya, bukan orang soleh, justru orang yang ahli maksiat, orang fajir, maka tidak baik lama-lama kalian taruh dia di atas pundak kalian untuk dibopong ke dalam kuburan. Cepat-cepat sudah lepas. Kalian tidak berurusan dengan orang. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira tidak mengetahui ya, keadaan mayat tersebut. Apakah dia orang yang soleh ataupun dia orang yang tidak baik. Kita hanya bisa berharap kepada Allah SWT untuk mengampuni mayat tersebut. Jadi ini perintah Rasulullah kepada yang masih hidup untuk menyegerakan dibawa ke kuburnya. Karena kalau dia orang soleh maka baik bagi mayat tersebut, dia mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Tapi kalau dia sebaliknya bukan orang yang baik, maka menyegerakannya untuk dikubur adalah kebaikan untuk kalian. Tidak perlu kalian berlama-lama menanggung, terbebani untuk mengurus orang yang tidak baik. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bagaimana adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebut suatu hal yang tidak baik. Kata Rasulullah, fa'in taku solihatan, kalau dia orang yang soleh, maka segerakan. Kalau dia sebaliknya, Rasulullah mengucapkan dengan kalimat sebaliknya. Rasul tidak mengatakan dia orang yang jahat, Rasul tidak mengucapkan dia orang yang buruk, tapi Rasulullah mengucapkan dengan apa? Sebaliknya. Walaupun maknanya jelas, sebaliknya lawan kata dari kata baik adalah apa, buruk. Tapi dalam hal-hal seperti ini pun Rasulullah masih menjaga lisannya, adab, yaitu tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana adab, kita belajar adab dalam berucap sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada rabbuhum rasyada." Am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa annahu la nadri, dan manusia ini tidak mengetahui atau kita tidak mengetahui asyarrun, apakah keburukan yang diinginkan bagi orang-orang yang ada di muka bumi, atau Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Ketika kebaikan disebut nama Allah di sana, Allah menginginkan kebaikan. Tapi ketika keburukan diinginkan, urida biman, diinginkan, disebut Allah menginginkan keburukan. Kita lihat bagaimana indahnya, adabnya ketika menyadarkan kepada kebaikan disebut nama Allah. Allah menginginkan kebaikan bagi manusia. Tapi ketika disebut hal yang buruk, diinginkan bagi manusia hal-hal yang buruk, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi, walaupun maknanya jelas, yang menentukan baik dan buruk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan baik dan buruk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hal buruk disebut, jangan dibawa nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Ketika hal yang baik disebut, barulah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak perlu kita mengucapkan hal-hal yang buruk. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang kesana arahnya, misalnya tanpa harus berusaha letterlock dengan menyebut kalimat yang buruk. Itu dia hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Kalau jenazah sudah diletakkan di kerandanya, di tempat untuk dibawa, fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, dan sudah diangkat oleh laki-laki. Di sini lebih menekankan bahwasanya tidak ada perempuan mengangkat jenazah. Makanya Rasulullah menyebutkan dengan kata rijal. Kalau katanya anas, manusia masih mengandung kemungkinan, berarti bisa jadi perempuan. Tapi Rasulullah dengan jelas, fahtamalah rijal, laki-laki yang membawa dia ke kuburan. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, bahwasanya yang mengantarkan jenazah ke kuburan adalah siapa? Laki-laki. Fa in kanat salihatan, kalau mayatnya itu adalah orang yang soleh, qalat qaddimuni, maka mayat itu akan mengucapkan, ayo cepat bawa saya ke kubur saya. Karena dia sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya perasaan bahwasanya yang menanti dia di kuburnya adalah kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenazah itu orang mengatakan, ayo cepat bawa saya ke kubur saya. Wa in kanat ghairu salihatan, kalau seandainya mayatnya itu bukan orang yang soleh, meninggal dalam keadaan membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah, qala fi ahliha, maka ia akan mengucapkan kepada keluarganya yang mengantarkan dia ke kuburnya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, mau kemana ini? Mau kemana ini? Takut dia dibawa ke dalam kuburnya oleh mayat tersebut. Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Sayang sekali ketika sang mayat mengucapkan, ayo cepat bawa aku ke kuburku, atau sebaliknya, mau kemana kalian membawaku? Tidak ada yang, semua mendengar ucapan itu kecuali manusia. Sehingga kita tidak bisa mendengar ucapan jenazah tersebut. Semua diberikan pendengaran oleh Allah SWT. Hewan mendengar, jin mendengar, malaikat mendengar, pohon-pohonan mendengar. Hanya manusia yang tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'al insan la sa'iqa, kalau seandainya manusia bisa mendengar, pingsan semua. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, laula an la tadafanu, kalau seandainya aku khawatir, kalau aku tidak khawatir kalian tidak akan lagi saling memakamkan, saling menguburkan,
la da'utullah an yusmi'akum mimma sami'. Maka aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kalian bisa mendengar apa yang aku bisa dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau manusia dengar apa itu yang terjadi, ya, ucapan dari mayat tadi itu, kemudian mendengarkan bagaimana, ya, prahara dalam alam kubur, kejadian dalam alam kubur, didengarkan bagaimana mayat itu teriak misalnya ketika disiksa oleh malaikat di dalam kuburnya, maka Rasulullah khawatir kalau ini terjadi, nggak punya waktu lagi kalian untuk saling menguburkan. Mungkin mayat bergeletakan di jalan. Kenapa? Semua sibuk di atas sejadah. Semua sibuk apa? Beribadah. Semua sibuk apa? Bertobat. Nggak saling ngurus orang lagi. Tapi Rasulullah tidak memintakan kepada Allah SWT. Karena apa? Hikmahnya kita bisa hidup dengan normal. Kita bisa hidup dengan seperti ini. Kita bisa saling berkunjung. Kita bisa saling bercengkrama dengan anak-anak kita. Kita bisa jalan-jalan sama keluarga kita. Kalau kita bisa dengar bagaimana azab kubur itu, nggak punya waktu lagi kita untuk apa? Ketemu sama orang. Nggak punya waktu lagi kita untuk apa? Kerja. Mungkin untuk makan dan minum kita nggak punya waktu lagi. Saking takutnya kita. Di atas sejadah kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia kejadian yang apa? Terjadi pada sang mayat. Dia mengucapkan, cepat bawa kuburku kalau dia baik, adapun kalau dia tidak baik, dia sudah punya feeling. Dan masing-masing berinsanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dirinya sendiri. Dia tahu di dunia dia nggak pernah beribadah, kemudian dia bangkit di alam kubur, kemudian dia confident, dan dia akan merasa dia punya feeling. Dia tahu bahwa dia akan apa? Mendapatkan kesulitan dalam kuburnya. Jadi tidak ada orang yang overconfident. Masing-masing, kalau tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa dimanipulasi. Dia mengerjakan hal ini dalam kehidupan di dunia, ini tidak bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jadi itu dia perintah dari Rasulullah SAW untuk kita untuk yang masih hidup agar menyegerakan jenazah ke kuburnya. Bab yang berikutnya, bab mempercepat untuk membayarkan hutang sang mayat, ya. Kemudian jadi menyegerakan untuk membayarkan hutang apabila yang meninggal tadi itu masih memiliki hutang. Kemudian kita diperintahkan atau kita disuruh untuk menunggu sesaat atau tidak langsung mengurus jenazah yang meninggal tiba-tiba. Karena orang yang meninggal tiba-tiba disuruh tunggu dulu sebentar sebelum dia dimandikan atau dikafankan atau dibawa ke kuburnya, karena bisa jadi itu hanya sekedar apa? Pingsan misalnya. Ya, jadi disuruh tunggu dulu sebentar sampai kita yakin bahwasanya dia ini meninggal dunia. Jadi ada orang misalnya atau zaman sekarang misalnya di kitab ini disebutkan oleh Imam Nawawi di zaman tersebut yang dimana mungkin ya di zaman tersebut belum ketahuan ada yang namanya serangan jantung misalnya. Karena orang yang meninggal misalnya dia akan dimulai dengan sakit, badannya panas, dia tergeletak di atas tempat tidurnya berhari-hari, berbulan-bulan tidak bangun, dan dimana mungkin itu sakit gula misalnya, sakit kanker misalnya, ya. Dimana dia akan berbaring di tempat tidurnya. Tapi kalau orang serangan jantung, dia masih segar bugar, keluar dari rumahnya masih segar, tiba-tiba meninggal dunia. Bisa dipahami? Jadi kalau meninggalnya tiba-tiba, maka disuruh tunggu dulu, disuruh cross check sampai benar dia meninggal, yakin, barulah diurus jenazahnya. Baik, jadi ini perintah Rasulullah yang pertama adalah untuk menyegerakan membayarkan hutang bagi sang mayat. Jadi orang ketika meninggal dunia, maka harta yang ia tinggalkan
dalam bentuk warisan untuk sang ahli waris, bukan berarti seluruh yang ia tinggalkan itu adalah untuk ahli warisnya. Maka ada hal yang lebih wajib untuk dilakukan terlebih dahulu. Sang ahli waris tidak berhak mengambil sebelum selesai berapa hal. Yang pertama, diselesaikan hutang-hutang sang mayat, diambilkan langsung dari harta yang ia tinggalkan apa yang membayarkan hutangnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain." Warisan itu dibagikan bagi atau untuk ahli waris setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan atau menyelesaikan hutangnya. Orang meninggal dunia, dia punya uang misalnya katakanlah 1 miliar yang ditinggalkan bagi ahli warisnya, dia punya hutang 100 juta, maka bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Nggak bisa ahli warisnya, oh enggak 1 miliar kita langsung bagi. Nggak bisa, bayarkan hutangnya terlebih dahulu 100 juta. Selesai hutang dia pernah berwasiat untuk misalnya ya ngasih makan anak yatim 100 orang, di mana itu mungkin kosnya adalah katakanlah ya 5 juta rupiah, harus dibayarkan dulu wasiatnya. Dilihat lagi setelah itu tidak ada hutangnya, tidak ada wasiatnya, barulah setelah itu apa namanya dibagikan bagi ahli waris. Sebagai ulama juga mengikutkan atau menyebutkan bahwasanya segala urusan penguburan, pemakaman, pemandian, ya, dari dimandikan, dikafani sampai dimakamkan itu ada biayanya. Apalagi di Australia, masuk kubur pun kita bayar sekarang. Harus membayar apa? Sebidang tanah tersebut. Maka kata para ulama, ini pun diambilkan dari harta supaya tidak membebani salah satu dari anak-anaknya. Diambil dari apa? Uang yang ia tinggalkan itu untuk menyelesaikan apa? Konkremasian dia penguburannya. Ya. Jadi diambilkan dari harta yang tinggalkan. Setelah ini selesai semua, muqdatu tajhiz istilahnya dalam istilah fikih, biaya untuk penguburan, kemudian hutangnya, kemudian wasiatnya. Setelah 3 hal ini selesai, barulah hartanya itu menjadi harta warisan yang dibagikan bagi ahli warisnya sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dia perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita diperintahkan untuk mempercepat membayarkan hutang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang yang beriman mu'allaqah, tergantung, digantung, tercantol dengan hutangnya sampai dibebaskan dari hutang. Sebagai ulama menafsirkan kata mu'allaqah ini artinya dia itu tersiksa, terbebani di kuburnya, tidak tenang, gelisah, menderita karena dia tahu hutangnya belum dibayar oleh ahli waris. Dan ini penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu agama. Kalau anak-anaknya tidak paham agama, tidak dibayarkan hutang bapaknya. Dia pikir itu hutang bapak itu, urusan bapak nanti itu, bukan urusan kita. Ini kalau anak tidak paham agama. Syukur-syukur ayahnya meninggalkan dunia bawa warisan. Bagaimana kalau orang tuanya meninggal tidak punya warisan, masih punya hutang? Kalau anaknya tidak ngerti agama, apakah kita beranggapan kemudian anak-anaknya ada yang berpikir saya akan bayarkan hutang bapak saya akan lunasi hutang bapak saya dengan harta saya sendiri? Kalau anak kita tidak ngerti agama, ini bukan perkara yang main. Ini sangat mengerikan. Kalau kita bayangkan kita di posisi tersebut, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Meninggal dunia bawa utang. Yang dimana utang itu kalau kita nggak bayar dan tidak dibayarkan oleh anak-anak kita dan tidak diselesaikan oleh ahli waris kita, nanti kita gantinya di akhirat adalah dengan mengganti dengan pahala kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang orang yang bangkrut? Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina." Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang ya Rasulullah, tidak punya harta benda, tidak punya mobil, tidak punya, zaman dulu tidak punya unta, tidak punya keledai, tidak punya korma. Kata
Kata Rasulullah, al-muflisu fina, kata para sahabat, yaitu orang yang tidak punya uang itu ya Rasulullah, orang yang bangkrut tidak punya uang. Kata Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut itu kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah, dia datang membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala ngaji, pahala umroh. Dia bawa pahala yang begitu banyaknya. Akan tapi waqad syatama hada, dia pernah apa? Mencaci maki seseorang. Wa daraba hada, dia pernah memukul seseorang. Wa akala mala hada, dia pernah ambil uang orang. Di antaranya adalah berhutang. Kemudian akan diambil dari pahala dia, diberikan kepada orang yang pernah dia utangi, dia zolimi dan lain sebagainya. Sampai pahalanya habis, ternyata ya antrian orang-orang yang dia zolimi itu belum selesai. Sebaliknya, dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi tadi itu apa? Ditimpakan kepada apa? Kepada dia. Sehingga orang yang meninggal tadi ini alih-alih punya pahalanya habis, yang tersisa dia hanya punya apa? Punya dosa. Kata Rasulullah, maka kemudian dengan itu dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kita mengajarkan ilmu agama kepada keluarga kita. Banyak ini kejadian dan saya pernah tahu sendiri. Jadi anak itu tidak mau membayarkan hutang orang tuanya, padahal orang tuanya meninggalkan apa? Harta warisan. Dia menganggap ini adalah hak saya. Warisan ini adalah hak saya, udah cenderung surat tanahnya dipegang sama dia soalnya. Nah, mau dicairkan, dijual dulu sebagian untuk bayarkan hutang abi orang tua, nggak mau, dia nggak peduli dia. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita punya hutang atau kita pernah menghutangi orang, memberikan pinjaman hutang bagi orang dan kita tahu orang tersebut itu meninggal, maka Rasulullah mengajar kepada kita untuk apa? Melunaskan atau mengikhlaskan hutang tersebut. Karena pahala mengikhlaskan hutang tersebut lebih besar dibandingkan hutang itu sendiri. Dan orang kalau terbiasa mengikhlaskan hutang ya kepada orang lain, maka tidak mengetahui dia mungkin di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan membawa hutang. Dan Allah menjadikan orang yang dia berhutang darinya mengikhlaskan untuk dirinya. Jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Bukankah balasan bagi kebaikan yaitu kebaikan semisal. Ini pelajaran penting buat kita, khususnya masalah hutang. Jadi kita sebagai ahli waris, kalau tahu orang tua kita masih punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, baru kemudian kita bagi warisannya. Baik. An Husain ibn Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah bin Barra, bahwasanya Talhah marid, sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dia saat dia lagi sakit. Talhah ibn al-Bara. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, mengucapkan, inni la ara Talhah illa wa qad hadatha fihi al-maut fa'adhununi bihi wa'ajjilu bihi. Kata Rasulullah ketika melihat Talhah lagi sakit parah, Rasulullah melihat sepertinya ini sudah tidak ada waktu lagi, Talhah ini sudah bakal meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adhununi, maka biarkanlah aku untuk wa'ajjilu bihi, ya, segerakan. Jadi Rasulullah perintahkan untuk apa? Segerakan dia untuk diurus nanti kalau sudah meninggal, dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslim, tidak seyogianya, tidak pantas bagi jasad orang yang beriman antuh basa baina dhahranai ahli, tidak pantas
untuk ditahan di antara keluarga ini, segerakan untuk dikuburkan. Bagaimana kalau misalnya dia menunggu sejam 2 jam supaya tambah banyak orang yang mensolatkan misalnya, maka ini tidak ada masalah insya Allah. Misalnya dia meninggal di pagi hari, kemudian mau disolatkan jam 10 pagi, misalnya setelah dimandikan, dikafankan, jam 10 pagi siap jenazahnya. Apakah mau langsung disolatkan? Sebagian keluarga bilang nanti tunggu zuhur aja sekalian, biar banyak orang yang sholat sekalian. Kan hal seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau ditunggu sampai 2 hari, 3 hari, ya sebagian kejadian misalnya ya, anaknya di Amerika, nunggu dulu sampai anaknya pulang ke Indonesia misalnya, maka seperti ini sebaiknya anaknya itu bisa mengunjungi kubur nanti untuk apa? Mendoakan ya orang tuanya yang sudah meninggal. Memang menyedihkan, tapi sebaiknya dipercepat bagi orang tuanya. Kita lebih memikirkan bagaimana sang mayat dibandingkan memikirkan bagaimana yang masih hidup. Banyak orang ini lebih memikirkan orang yang masih hidup, perasaan yang masih hidup, bukan memikirkan yang mayat ini, karena yang perlu diperhatikan ini mayat ini nggak bisa berbuat apa-apa bagi dirinya. Kita yang masih hidup ini yang bisa berbuat sesuatu bagi dia. Tapi kita dalam adat kita kehidupan sehari-hari dalam pengurusan jenazah lebih banyak memikirkan perasaan yang masih hidup dibandingkan memikirkan nasib orang yang sudah meninggal ini. Itu dia, itu Rasulullah SAW segerakan. Kalau dia baik, itu alhamdulillah itu lebih baik. Jadi kita harus berbahagia, orang tua kita, keluarga kita cepat masuk ke alam barzakh untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpositif tinggi. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah besok kita akan bicarakan tentang bagaimana adab-adab Rasulullah SAW di atas kuburan ya, ketika menguburkan, masukkan jenazah ke liang lahatnya. Bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari cara kita mendoakan sang mayat sampai kembali kita pulang ke rumah untuk selesai menguburkan jenazah. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.